Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Saya dari Teknik Elektro 2019. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan serta mensimulasikan PLC dengan bantuan software CX Programmer. Tapi sebelum itu saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang dasar-dasar mengenai sistem kontrol industri, terutama PLC. Nah, di mata kuliah hal ini, kita membuat sebuah project di UTS, yaitu membuat project tentang PLC dengan simulasi CX Programmer. Nah, apa sih sistem kontrol industri? Sistem kontrol industri adalah sistem untuk mengendalikan sebuah alat atau mesin-mesin di industri dengan bantuan sistem otomasi dalam sebuah industri. Misalkan untuk menjalankan sebuah konveyor di industri dengan otomatis atau membuat robot packing berjalan secara cepat dalam membuat packing suatu robot, packing suatu alat. Nah, di industri ini kali ini sudah bergeser ke arah industri 4.0. Jadi sistem industri saat ini sudah sistem berbasis otomatis. Nah, pokok pembahasan kali ini saya akan membahas pertama tentang relay, kedua PLC, ketiga tentang I/O PLC, keempat mengenai ladder diagram, kelima project PLC, dan terakhir simulasi project dengan CX Programmer. Pertama tentang relay. Apa itu relay? Relay adalah saklar mekanik yang dikendalikan secara elektrik atau sering kita sebut saklar elektromagnetik. Jadi perpaduan antara listrik dan mekanik. Nah, kenapa disebut elektromagnetik? Karena saklar pada relay akan terjadi perubahan posisi off atau ke on pada saat diberikan energi. Jadi energi listrik ini masuk ke relay menjalankan sebuah coil. Dari coil menggerakkan sebuah saklar NO dan NC. Nah, relay dibutuhkan dalam rangkaian elektronika sebagai eksekutor sekaligus interface antara beban dan sistem kendali elektronik yang berbeda sistem power supply-nya. Bagian utama relay, pertama ada kumparan elektromagnet, kedua ada saklar atau kontaktor, ketiga ada swing armatur, keempat ada spring pegas. Nah, ini adalah gambar relay. Dan ini bagian-bagian dari relay. Ini soket relay. Selanjutnya, relay elektromekanik memiliki kondisi saklar atau kontaktor dalam tiga posisi. Ketiga posisi saklar atau kontaktor relay akan berubah pada saat relay mendapat tegangan sumber pada elektromagnetnya. Jadi ini merupakan prinsip kerjanya. Si coil dijalankan dengan tegangan listrik, bisa DC ataupun AC. Dari coil itu menggerakkan armatur atau pegas pada sebuah saklar untuk merubah posisi saklar dari NO ke NC atau kebalikannya dari NC ke NO. Nah, untuk aplikasi relay ini banyak digunakan untuk kontrol on-off beban dengan sumber tegangan, selektor atau pemilih hubungan, eksekutor rangkaian delay atau tunda, dan sebagai protektor atau pemutus arus. Selanjutnya tentang PLC. Apa itu PLC? PLC adalah kendali logika terprogram yang merupakan suatu piranti elektronik yang dirancang untuk beroperasi secara digital dengan menggunakan memori sebagai penyimpanan instruksi internal untuk menjalankan fungsi logika atau lainnya dengan cara memprogram. Jadi PLC ini kalau kita bagi ada tiga bagian, ada input, ada proses, dan output. Input ini bisa berupa push button, selector switch, dan sensor-sensor lainnya. Sedangkan prosesnya adalah program dari PLC yang akan kita buat
Misalkan kita menggunakan ladder diagram, serta outputnya adalah berupa alat-alat yang akan dikendalikan sesuai dengan instruksi yang telah kita buat di dalam program PLC tersebut. Nah, PLC dapat melakukan operasi-operasi seperti relay logic, penguncian, pencacahan, penambahan, pengurangan, pewaktuan, kendali PID, operasi BCD, binary kode desimal, manipulasi data, pembandingan, dan pergeseran. Nah, untuk aplikasi PLC banyak digunakan pada aplikasi-aplikasi di industri. Misalnya, pada proses pengepakan, seperti tadi gambar tadi, robopacking. Kemudian perancangan sistem otomatis, sistem conveyor, sistem kompresor chiller, boiler, AHU, air handling unit, dan sistem kelistrikan lainnya. Dengan kata lain, aplikasi dari PLC ini sangat luas digunakan di dunia industri. Nah, jadi dunia industri sekarang sudah bergeser banyak menggunakan PLC. Nah, tipe PLC dibagi menjadi dua, yaitu tipe compact dan modular. Nah, di gambar ini merupakan tipe compact, jadi satu kesatuan sudah dapat disatukan. Sedangkan untuk tipe modular ini bisa dapat dipisahkan, untuk I/O-nya bisa ditambah, itu kelebihan dari tipe modular. Secara luas, PLC digunakan untuk menggantikan sistem relay konvensional, karena PLC mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding sistem relay. Untuk merek PLC, pertama ada dari Amerika, produk Amerika, yaitu Allen Bradley, Gold Modicon, Texas Instruments, General Electric, Westinghouse, Caterhammer, Square D, produk Japan, Toshiba, Omron. Nah, ini Omron akan kita simulasikan menggunakan CX Programmer, Fanuc, Mitsubishi. Dan untuk Eropa, ada merek Siemens, Klockner, Muller, Vestel, dan Telemecanique. Nah, jadi antara relay dan PLC ini mempunyai perbandingan. Tadi kan PLC ini fungsinya untuk menggantikan kerumitan dari penggunaan relay. Nah, untuk kelebihan dari relay itu sendiri, relay itu mudah diadaptasikan untuk tegangan yang berbeda, tahanan yang relatif tinggi antara kontak kerja pada saat terbuka. Beberapa rangkaian terpisah dapat dihidupkan, dan rangkaian yang mengontrol relay dan rangkaian yang membawa arus yang terhubung secara fisik terpisah satu sama lainnya. Ini merupakan kelebihan dari relay. Dan apa kekurangan dari relay? Relay kontaknya dibatasi pada keausan dari bunga api atau dari oksidasi material. Kontak yang terbaik adalah platina, emas, dan perak. Kekurangan lainnya, relay menghabiskan banyak tempat dibandingkan dengan transistor. Kemudian menimbulkan bunyi selama proses kontak. Klik gitu kan. Selanjutnya ada kecepatan kontak terbatas di 3 milisecond sampai 17 milisecond. Dan kontaminasi debu dapat mempengaruhi umur kontak. Jadi ini merupakan kelebihan dan kekurangan relay. Sekarang kita akan menjelaskan tentang kelebihan dari PLC dan kekurangannya. Kelebihan dari PLC adalah fleksibilitas yang tinggi. PLC dapat menyederhanakan komponen-komponen sistem kontrol, karena tujuan diadakannya PLC adalah untuk menggantikan sebuah relay. Jadi PLC ini lebih sederhana dibandingkan dengan relay.
Kelebihan lainnya, PLC metode pemrogramannya sangat mudah dan bermacam-macam. Nanti akan dibahas beberapa metode dalam pemrograman di PLC. Kemudian PLC ini mempunyai banyak kontak dan kecepatan operasionalnya sangat cepat dibandingkan dengan relay. Dan PLC ini mudah dimodifikasi, rangkaiannya lebih cepat karena PLC ini berbasis program, jadi dapat diprogram dan direprogram, program ulang. Sedangkan untuk kekurangan dari PLC ini operasinya dengan rangkaian tetap atau statis. Jadi diadakannya program dan reprogram ini, PLC ini karena bersifat statis, no dinamis. Dan PLC ini kurang lainnya adalah boros biaya jika rangkaiannya tidak dikerjakan secara menyeluruh. Dan PLC ini perlu adaptasi dari teknologi sebelumnya yaitu relay. Next adalah I/O PLC, input-output pada sebuah PLC. Nah, di dalam PLC ini ada sebuah input dan output. Dan input ini dibagi menjadi dua. Output juga dibagi menjadi dua. Ada input digital, ada input analog. Ada output digital, ada output analog. Untuk input digital ini sinyal input atau masukan ke PLC memiliki dua kondisi biner, 1, 0. Karena digital itu mempunyai sebuah biner, dua kondisi. Contoh input digital adalah pressure transmitter, flow transmitter, temperatur transmitter, level transmitter. Output digital berarti sinyal keluaran dari PLC diteruskan ke suatu alat yang bersifat digital, misalkan control valve, control speed, inverter, PVD, dan VSD. Dan selanjutnya adalah input analog. Sinyal input masukan ke PLC yang memiliki beberapa kondisi atau sinyal yang kontinu terus-menerus yang diterima oleh PLC dari suatu alat instrumen analog. Contohnya level switch, limit switch, proximity switch. Untuk output analog, sinyal keluaran dari PLC yang diteruskan ke suatu alat yang bersifat analog. Contohnya elektromotor, pump, valve, dan mesin. Next, kita akan membahas tentang ladder diagram. Nah, ladder diagram ini merupakan bahasa pemrograman dalam PLC. Dan ini merupakan contoh gambar dari ladder diagram. Nah, jenis bahasa pemrograman dalam PLC ada 5 jenis. Pertama ada ladder diagram, berarti ini ya yang akan kita bahas. Kemudian sequential function chart atau SFC. Selanjutnya ada function block diagram, FBD. 4 ada struktur teks, ST, dan instruction list, IL. Nah, kenapa kita banyak menggunakan program ladder? Karena membuat program ladder tidak jauh berbeda dengan merangkai instalasi listrik. Jadi di dalam ladder diagram ini metode pemrograman PLC yang umum banyak digunakan. Sebelumnya dikatakan ladder ini tidak jauh dari aplikasi relay NONC berupa kontak untuk tujuannya mengurangi kerumitan dalam pemrograman. Nah, dalam ladder diagram mempunyai beberapa logika. Pertama ada logika AND, kedua ada logika OR, ketiga ada logika NOT, keempat ada logika NAND, kelima ada logika NOR, keenam ada logika OR, ketujuh ada logika XNOR. Ini sangat digital sekali ya ladder diagram karena PLC ini adalah sebuah program digital I/O. Nah, yang sering kita gunakan yang paling banyak yaitu logika AND, OR,
dan not, itu dasarnya. Selanjutnya, untuk membaca sebuah ladder pada suatu rank mempunyai aturannya. Pertama, garis vertikal di kiri dianalogikan sebagai sisi positif. Jadi yang kiri ini sisi positif dari sumber tegangan, boleh AC atau DC, sedangkan garis vertikal di kanan sebagai sisi negatif dari sumber tegangan atau nol. Kemudian arus listrik mengalir dari kiri ke kanan. Jadi pembacaan ladder ini dari kiri ke kanan. Nah, setiap baris mewakili satu rangkaian logika proses kontrol. Cara membaca ladder diagram adalah dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Jadi intinya pembacaan ladder diagram yang kiri merupakan sumber tegangan positif, kanan sumber tegangan negatif. Nah, project PLC yang saya buat yaitu Control Cooling Capacity Sistem pendingin pada sebuah chiller. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu PLC Omron CPM1A atau 2A 1 buah, MCB 50 ampere 1 buah, MCB 4 ampere 1 buah, motor listrik 3 part 1 buah, push button hijau atau on 1 buah, push button merah atau off 1 buah, selektor switch 6 posisi 1 buah, LED hijau 8 buah, LED merah 1 buah, solenoid bulb 6 buah, kabel NWA 2 mili 1 roll, kontaktor 50 ampere 3 buah, power supply 1 buah, obeng plus dan minus, tang kombinasi dan tang kun. Nah, di dalam project PLC ini ada yang namanya wiring PLC. Wiring PLC adalah pengkabelan pada PLC, yaitu penyambungan input dan output pada diagram instalasi programan. Pada dasarnya, terdapat dua buah metode pengkabelan, yaitu metode syncing dan sorting. Metode syncing adalah metode dengan menghubungkan pin common I/O PLC dengan tegangan positif power supply dihubungkan dan I/O dihubungkan dengan tegangan negatif power supply. Sedangkan untuk metode searching adalah metode pengkabelan dengan menghubungkan pin common I/O PLC dengan negatif power supply dan I/O dihubungkan dengan tegangan positif power supply. Nah, bagaimanakah cara menyambungkan sebuah output pada wiring PLC? Pertama, kabel pasang sumber 220 V AC dihubungkan ke terminal COM output PLC. Selanjutnya, kabel netral dari sumber 220 V AC dihubungkan ke beban. Dari beban dihubungkan ke salah satu terminal 00, 01, 07, dan lainnya. Dan bagaimana cara menyambungkan sebuah input? Cara menyambungkan sebuah input, pertama kabel negatif 24 VDC dihubungkan ke terminal COM input. Kedua, terminal positif power supply 24 volt dihubungkan ke salah satu kaki pertama input device. Ketiga, terminal input 00, 01, sampai 11 dihubungkan ke kaki input device. Nah, ini adalah gambar wiring project yang saya buat. Ini adalah sebuah PLC CPM1A, ini mid 01, ini power supply 24 volt. Nah, untuk wiringnya pertama ini berarti tegangan AC 220 dan ini netral. Nah, dari sini menyambung ke COM 1, COM 2, COM 3, COM 4.
Nah, selanjutnya dari sumber tegangan terhubung ke L1 pada input PLC. Masuk ke L1, L2-nya netral, berarti terhubung ke netral. Untuk minusnya berarti ini DC ya, minus 24 VDC, terhubung ke COM 0 input. Jadi inputnya berupa DC pol, dan positif 24 DC ke COM 0. Nah, ini inputnya, input PLC-nya. Ini selector switch. 5 buah selector switch. Yang pertama masuk ke port 00, yang kedua ke port 01, yang ketiga ke port 02, yang keempat ke port 03, yang kelima ke port 04. Ini inputnya, input PLC-nya berupa push button dan selector switch. Untuk outputnya, COM-nya tadi sudah dihubungkan dengan pasa 220. Jadi outputnya AC ya. Untuk port 00 kita hubungkan ke LED step down green. Untuk port 01 terhubung ke step up green. Untuk port 02 terhubung ke 25% cool cap. Ini lampu LED green. 03 juga green 37%. 04 ke 50% cooling capacity. 05 terhubung ke LED 62% cooling capacity. 06 terhubung ke LED 75% cooling capacity. Dan terakhir port 00 yang COM 4 terhubung ke 100% green. Jadi outputnya ini, dan inputnya berupa selector switch dan push button. Outputnya ini ke LED dan ke solenoid palep. Dan ini untuk power supply-nya 24 VDC. Cukup mudah untuk wiring pada project PLC ini. Akan kita lihat dan pastikan dengan benar wiringnya agar mengurangi kesalahan dalam membuat suatu project. Jadi fungsi wiring ini adalah untuk mempermudah kita dalam proses pengkabelan pada sebuah project. Jadi setelah wiring ini kita lakukan program ladder dengan software CX Programmer. Nah, untuk pengalamatan I/O input outputnya pada ladder diagram, inputnya kan kita mempunyai tombol start, push button start, stop, push button start, cooling capacity 37%, ini merupakan selector switch, ini 50% selector switch, ini 62% selector switch, 75% selector switch, dan 100% selector switch. Nah, untuk stop ini pengalamannya di 000.01. Tombol start pengalamannya di 000.02. Untuk cooling capacity 37% selector switch pengalamannya di 00.03. Untuk 50% 00.04. Untuk 62% cooling capacity pengalamannya di 00.05. 75% cooling capacity pengalamannya di 00.06. Dan untuk 100% cooling capacity pengalamannya di 00.07. Ini alamat input. Sedangkan sekarang kita jabarkan untuk alamat outputnya. Outputnya berupa motor listrik dan solenoid palep.
buah. Untuk motor listrik mempunyai pengalamatan di 100.00. Dan untuk solenoid bulb yang pertama yang 25% cooling capacity ini di alamat 10.04. Untuk solenoid yang kedua pengalamannya di 10.05. Untuk solenoid bulb ketiga pengalamannya di 10.06. Untuk solenoid keempat pengalamannya di 10.07. Untuk solenoid bulb kelima pengalamannya di 10.08. Dan untuk solenoid bulb keenam pengalamannya di 10.09. Nah, ini merupakan pengujian proyek atau sistem kerja proyek yang saya buat. Pertama, untuk kondisi ketika push button ditekan, kondisi 1 ya, ketika push button start ditekan, maka motor listrik akan menyala dan cooling capacity pada step 25%. Ini kondisi pertama. Untuk kondisi kedua, ketika selektor switch 1 diputar, maka motor listrik akan running atau nyala pada cooling capacity step 37%. Karena solenoid bulb nomor 1 terbuka atau open dan solenoid yang kedua 3, 4, 5, 6 pada kondisi close atau tertutup. Untuk kondisi ketiga, ketika selektor switch 2 diputar, maka motor listrik akan running pada cooling capacity step 50%. Karena solenoid bulb nomor 2 open dan solenoid 1, 3, 4, 5, 6 kondisi close. Untuk kondisi keempat, ketika selektor switch 3 diputar, maka motor listrik akan running pada cooling capacity step 62%. Karena solenoid bulb nomor 3 open dan solenoid 1, 2, 4, 5, 6 kondisi close. Untuk kondisi kelima, ketika selektor switch 4 diputar, maka motor listrik akan running pada cooling capacity step 75%. Karena solenoid bulb nomor 4 open dan solenoid nomor 1, 2, 3, 5, 6 kondisi close. Untuk kondisi ke-6, yaitu ketika selektor switch 5 diputar, maka motor listrik akan running pada cooling capacity step 100% maksimal karena solenoid bulb nomor 5 open dan solenoid 1, 2, 3, 4, 6 kondisi close. Nah, kondisi terakhir, kondisi ke-7, ketika push button stop ditekan, maka motor listrik akan mati. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan program di atas dengan software CX Programmer. Nah, ini merupakan tampilan awal dari software CX Programmer. Pertama, untuk menjalankan atau membuat sebuah project, kita pilih file, new. Nah, ini device name-nya, project yang akan kita buat namanya apa? Project UTS Ini untuk device type-nya, Omron apa tipenya. Klik OK. Nah, ini tampilan pertama untuk kita mulai sebuah project. Untuk membuat alamat-alamatnya, buat diagram ladder, kita pertama adalah mengetahui fungsi toolbar ini. Pertama ada toolbar file, edit, view, insert, filasi.
program simulation tool Windows Help. Nah, ini ada toolbar bantuannya. Kemudian ini ada toolbar untuk kontak-kontaknya. Dan ini untuk mensimulasikannya, menjalankan simulasinya. Pertama kita akan buat kontak NC terlebih dahulu untuk push button stop. Berarti ini alamatnya 0.01. Berarti kita kasih komen atau nama stop. Nah, kemudian kita start ya. Berarti kontak yang NO. Ini alamatnya 0.02. Ini kita kasih nama start. Terus kita kasih coil. Ini alamatnya 100.00. Kasih komennya main kontaktor. Kita hubungkan. Nah, berarti ini sudah terhubung. Kalau tidak ada tanda merah, berarti satu rank ini sudah terhubung. Kemudian kita kasih rangkaian dolnya. Kita kasih cabang. Dan kita kasih kontak NO. Ini berarti alamatnya alamat koya dari main kontaktor ini ya. Jadi 100.00. Nah, rank pertama sudah terhubung. Kemudian kita lanjut ke rank yang kedua. Berarti di rank kedua ini kita akan merangkai ke star ya, rangkaian starnya. Pertama dari main kontaktor ini, yang kontak NO-nya. Nanti kita kasih alamat 100.00. Kemudian kasih coil untuk starnya. Kita kasih alamat 10.02. Start. Kemudian kita kasih NC. Alamatnya 10.01. Ini untuk break ya. Break. Selanjutnya kita hubungkan. Nah, rank 3 sudah terhubung. Kita lanjut ke rank berikutnya. Saya kontak NO 100.00. Berarti ini juga masih dari main kontaktor. Kita kasih timer. Pin 0001. Kasih crash 50 untuk waktunya. Oke. Timer 1. Kita hubungkan. Kita lanjut ke rank berikutnya. Berarti kita kasih kontak NO dari timer. T001. Timer 1. Kita hubungkan dengan coil break. Berarti break itu 10.01. Lanjut koneksikan. Selanjutnya kita butuhkan ada coil delta berarti ya, untuk kontaktor yang deltanya.
Ini kasih alamat 10.03 delta, karena motor listrik ini bekerja dengan dengan rangkaian star delta ya. Nah, delta langsung terhubung sini ya. Selanjutnya ke rank berikutnya, berarti kita butuhkan adalah kontak NO. NO delta berarti ya. Delta berarti alamatnya 10.03. Nah, lalu data ini kita hubungkan dengan selektor cooling capacity 37%, berarti kita kasih alamat 10.05, berarti kasih nama cooling capacity 37%. Oke. Kemudian kita butuhkan cooling capacity berikutnya, masih NC, berarti kita kasih alamat 10.06, kasih nama cool cap 50%. Ini dari solenoid bulb berarti ya outputnya. Selanjutnya kita butuhkan cooling capacity 62%, alamatnya 10.07, cool cap 62%. Oke. Selanjutnya kita butuhkan cooling capacity 75%. Kita kasih alamat 10.08, cool cap 75%. Oke. Dan terakhir kita kasih alamat NC cool cap 100%, berarti alamatnya 10.09. Komennya cool cap 100%. Oke. Dan terakhir kasih coil. Nah, coil ini berarti coil 10.04, yaitu coil cap 25%. Jadi di rank ini menjalankan cooling capacity pada step 25%. Nah, kita lanjut ke rank berikutnya. Kita butuhkan delta 10.03. Kemudian kita butuhkan selektor switch sekarang ya. Selektor switch untuk 0, alamatnya 0.03. Ini berupa input ya. Kita kasih nama ketika suhu di atas atau lebih dari 3 derajat. Nah, untuk berikutnya kita kasih kontak NC. Ini berarti untuk cooling capacity 50 ya. 10.06 berarti.
Kemudian 10.07 cooling capacity 62%. Selanjutnya 10.08 untuk cooling capacity 75%. Selanjutnya 10.09 untuk cooling capacity 100%. Dan coilnya berarti kita akan menjalankan cooling capacity 37%. Jadi coilnya 10.05. 10.05. Nah, untuk rank berikutnya di data lagi 10.03. Kemudian selector switch yang kedua berarti kita kasih alamat 0.04. Ini kita kasih keterangan ketika suhu di atas 5% misalnya, 5 derajat maksudnya. Selanjutnya kita sambungkan dengan kontak NC. NC coil cap 62%, berarti 10.07. Oke. Kemudian 0.8 ya, coil cap 75%. Dan 0.9, 10.09. Coil cap 100%. Kemudian kita kasih coil, berarti ini untuk menjalankan cooling capacity 50%, berarti solenoid ketiga ya. Ini berarti 10.06. Sambungkan. Selanjutnya kasih 10.03. Ini selector switch 0.05 ketika suhu di atas 6 derajat. Kita kasih kontak NC-nya berarti 10.08. Ini cooling capacity 75%. Dan 10.09 cooling capacity-nya 100%. Kita kasih kontak yang 62%, berarti 10.07. Kita kasih coil 10.07. 10.07. Lalu kita hubungkan. Nah, ringnya sudah terhubung. Next-nya kita hubungkan lagi 10.03 delta. Ini berarti ketika suhu di atas 7 derajat misalkan. Alamatnya 0.06. Suhu kita kasih komen lebih dari 7 derajat. Kita kasih kontak NC 10.09. Jadi 100% ya, coil cap 100%. Lalu kita berikan sebuah coil 10.08. Ini berarti kapasitas yang 75% ya, yang ini. Nah, yang ini. Kita hubungkan. Dan terakhir, di rank ke-9, bukan delta 10.03. Ini kondisinya ketika suhu
atas 8 derajat misalkan. Selektor switch-nya berarti alamatnya 0.07. Ini suhu di atas 8 derajat Celcius. Ini kita kasih coilnya coil yang coil cap 100%. 10 titik ini nih, 10.09. Lalu kita hubungkan. Nah, jadi ada 9 ring yang dibuat dalam proyek kali ini. Ring ya, dari 0 sampai 9. Kita cek lagi satu-satu. Pertama ada push button stop, alamatnya 0.01. Kedua ada push button start, alamatnya 0.02. Selanjutnya ada main kontaktor, alamatnya 100.00. Ada kontak doanya dari main kontaktor 100.00. Ini NO. Ada kontak NO dari main kontaktor. Terhubung ke brick yang NC 10.01 dan ke coil star 10.02. Dari main kontaktor masih kontak ke timer. Timernya kita set di 50. Ini kita kasih nama timer 1. Dari kontak timer NO terhubung ke coil brick 10.01 dan coil delta 10.03. Ini untuk rangkaian start deltanya. Selanjutnya untuk rangkaian cooling capacity-nya kita kasih ke kontak NO dari delta 10.03 terhubung ke cooling capacity 37%. Ini berarti NC dari coil 37% nih, coil cap 37%. Kontaknya NC yang dibutuhkan ke ring ke-5 ini. Kemudian dari 50%, NC dari coil cap 50%, berarti 10.06 sama. Dari coil cap 62%, alamatnya 10.07 sama. Dari coil cap 75%, alamatnya 10.08 sama. Dari coil cap 100%, alamatnya 10.09. Dan coilnya coil 25%, 10.04. Untuk ring berikutnya dari NO delta, ini selektor switch ketika suhu misalkan lebih dari 3 derajat. Selektor switch ini kalau untuk otomatis bisa diganti dengan temperatur kontrol. Jadi sekarang ini berbasis manual dengan selektor switch dengan beberapa step. Kalau untuk otomatisnya menggunakan thermocontrol, jadi ini otomatis dengan kontak yang terhubung di temperatur kontrol. Temperatur kontrol membaca suhu. Jadi itu udah digital banget kalau yang otomatis. Nah, untuk ring ini berarti ketika suhu lebih dari 3, maka selektornya kita pindahkan. Kemudian kita hubungkan dengan kontak NC dari coil cap 50. Kontak NC dari coil cap 62%. Kontak NC dari 75%, kontak NC dari 100%, dan coilnya adalah 10.05, berarti coil cap 37%. Ring berikutnya, ketika suhu lebih dari 5, selektor switch-nya terhubung ke coil cap 62%, alamatnya 10.07. Ke coil cap 75%, alamatnya 10.08, dan ke coil cap 100%, alamatnya 10.09, dan terhubung ke coil 10.06. Ring berikutnya, ketika suhu lebih dari 6, selektor switch-nya pindah posisi, alamatnya 0.05 kalau di ladder diagram. Jadi ketika coil cap 75%, ini NC yang diambil ya, alamatnya 10.08, terhubung ke coil cap 100%, alamatnya 10.09, dan ke coil
10.07 dari goal cap 62%. Rank berikutnya di atas 10.03, ketika suhu lebih dari 7 derajat, selektornya pindahkan ke selektor berikutnya, yaitu dengan alamat 0.06 terhubung ke NC 100 goal cap 100% dengan alamat 10.09 dan ke coil 10.08 untuk goal cap 75%. Jadi dari goal cap ini terhubung ke selenoid palem. Nah, untuk terakhir dari data 10.03 goal cap 0.07 alamatnya ketika suhu lebih dari 8 derajat dan terhubung ke coil 10.09 ini untuk goal cap 100%. Goal cap ini terhubung ke selenoid ya. Nah, berarti selanjutnya kita simulasikan dengan mengklik simulation, work online simulator atau dengan Ctrl plus Shift plus W. Nah, transferring setting. Nah, sini ada keterangan ya, compile program yang telah kita buat. Ini project name project OTS Anwar. Tuh, nih ada keterangan no error, no warning, berarti program sudah benar. Kalau ada error berarti harus diperbaiki lagi. Nah, untuk warna hijau ini berarti ini terhubung ya ke sumber, tetapi belum ke coilnya. Maka berikutnya kita simulasikan dengan mengklik tombol start dengan set ya, klik kanan set on. Nah, maka timer akan berjalan. Lalu pindah ke delta. Kita coba lagi ya dari awal. Set off. Tuh, berarti mematikannya dengan klik tombol stop. Kita klik tombol start, coba lihat dari perpindahannya dari coil start ke delta ya. Set on. Nah, ini dari start dulu berapa detik. Ini delta menghitung mundur, pindah ke delta. Lalu cooling capacity 25% menyala. Berarti solenoid pertama sudah terbuka dan solenoid lain tertutup. Jadi sesuai ini ya. Kondisi ini, kondisi pertama berarti. Ketika PB start ditekan, maka motor listrik menyala dan cooling capacity pada step 25%. Tadi PB start ditekan, cooling capacity motor menyala kan. Dari start ke delta berarti motor sudah menyala. Ini motor listrik ya outputnya. Dan cooling capacity menyala berarti untuk membuka solenoid valve pertama. Sedangkan solenoid valve lainnya yang kedua 3, 4, 5, 6 masih close, tertutup. Nah, untuk kondisi kedua, kita selektor switch satunya putar ya ke step 37%. Nah, berarti ketika suhu, ini berikan keterangan, ketika suhu lebih dari 3 derajat,
kita set on. Nah, maka solenoid yang cooling capacity 37% menyala, berarti solenoid kedua dan solenoid lainnya masih mati. Cooling capacity 20% kan mati lagi nih. Solenoid pertama mati, ketiga, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6. Ya. Kondisi ketiga, pada 50%, solenoid 42 open, solenoid kondisi close. Nah, kita set on, maka pindah ya ke close cap 50%. Berarti solenoid valve yang ketiga terbuka atau menyala terhubung. Dan solenoid valve nomor 1, 2, 4, 5, 6 close, tertutup. Selanjutnya, ketika kita openkan atau putar selector switch-nya, maka close cap 62% membuka solenoid valve nomor 4 dan solenoid valve yang lain mati. Nah, untuk close cap 75%, berarti solenoid valve nomor 5 menyala dan solenoid valve 1, 2, 3, 4, dan 6 mati. Untuk terakhir, close cap 100% yang menyala berarti solenoid valve nomor genap saja. Nomor 1 sampai 5 mati, nomor 6 menyala. Nah, ketika kita dan kondisi terakhir, ketika PB stop ditekan, maka motor listrik akan mati. Kita PB stop berarti ya. Maka mati ya, mati semua solenoid valve-nya. Dari solenoid valve pertama sampai terakhir, kondisi off atau mati. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dan simulasi program CX Programmer PLC ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya dan mudah-mudahan dilancarkan untuk UTS-nya, dan mudah-mudahan pula dimudahkan untuk mempelajari PLC ini. Dan saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.